Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MAG, selaku Rektor Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang terhormat Dr. Haji Fauzi MAG, selaku Wakil Rektor Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang terhormat Dr. Haji Jamal Abdul Aziz MAG, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Solihin MAG, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang terhormat Rofika Dwi Rosinta, selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat Trian, selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara webinar inklusi keuangan PDAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dengan tema Peran mahasiswa dalam meningkatkan literasi digital ekonomi di Indonesia. Kamis 26 Agustus 2021. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Acara inti. 5. Penutup. Memasuki acara utama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. kan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Woi, berdiri. Berdiri, berdiri.
Subhanahu. Woi, hormat woi, NKRI, harga mati. Tegok, krok. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kepada Saudari Triani, kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MAG, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Haji Jamal Abdul Aziz MAG. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Iin Solihin MAG. Yang saya muliakan dan yang saya cintai, kawan-kawan kepanitiaan, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta mahasiswa-mahasiswi baru Angkatan 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk melaksanakan serangkaian ibadah kita sebagai seorang mahasiswa, yaitu mengikuti technical meeting pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Izinkanlah saya di sini, Triani, menyapa kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selamat datang di kampus pergerakan, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beginilah kami, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang memiliki banyak sekali keberagaman, kultur, dan yang lainnya, sehingga setelah ini dari kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi baru setelah dilantik, akan menjadi bagian dari mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentunya. Kawan-kawan sekalian, bahwasanya technical meeting pada hari ini diisi dan dimeriahkan dengan acara Roadshow Keuangan Digital Syariah yang mana berkolaborasi dengan Link Aja Syariah area Purwokerto dan juga Basnas Kabupaten Banyumas yang mana dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital syariah tentunya. Kawan-kawan sekalian, marilah kita memutar otak kembali bahwasanya kilas balik adanya pandemi COVID-19 yang telah meluluhlantahkan segala aspek kehidupan, utamanya di segi ekonomi dan kesehatan, harusnya menjadi salah satu refleksi tersendiri bagi kawan-kawan sekalian untuk memetik satu buah hikmah pembelajaran dengan adanya pandemi ini. Mahasiswa sebagai tokoh intelektual tentunya di tengah pandemi seperti ini harus bisa menjadi salah satu penggiat dan aktif dalam mensosialisasikan adanya keuangan digital. Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam sudah tidak ada sejarahnya lagi untuk gaptek. Kawan-kawan sekalian harus tanggap dan adaptif dengan segala perubahan zaman. Oleh karena itu, adanya roadshow inklusi keuangan syariah ini harapannya bisa meningkatkan intelektualitas dari kawan-kawan sekalian.
After PBAK ini dari kawan-kawan sekalian nantinya melalui panitia akan diarahkan untuk mengikuti kegiatan gerakan infak mahasiswa, yang mana kita sebagai mahasiswa tentunya harus memiliki kepedulian dan simpati terhadap masyarakat. Oleh karena itu, goals dari adanya PBAK yang pertama peningkatan intelektualitas, dan yang kedua yaitu kemanusiaan itu bisa tercapai melalui TM PBAK ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan sekalian. Semoga bisa mengikuti acara ini dengan baik dan bisa menambah insight bagi mahasiswa-mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Iin Solihin MAG. Kepadanya kami persilahkan. Yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan karunia dan rahmat itu kita bisa hari ini bisa bertemu kembali dalam acara technical meeting terkait dengan pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kampus di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Saifuddin Syukri Purwokerto. Selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat hingga pengikutnya termasuk kita semua. Teman-teman semua yang berbahagia, hari ini kita melakukan technical meeting. Kalau dalam manajemen klasik masuk dalam satu setelah melakukan planning, yaitu perencanaan terhadap beberapa kegiatan PBAK. Sebelum kegiatan itu kemudian dilaksanakan, yaitu kita masuk pada activity, maka perlu kemudian dilakukan technical meeting agar pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan PBAK ini di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu tertib, lancar, dan tidak ada hal-hal yang kemudian yang tidak diinginkan itu terjadi. Teman-teman yang berbahagia, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dapat berjalan. Saya minta kegiatan-kegiatan PBAK ini lebih fresh lagi dan lebih segar. Karena apa? Lebih fresh dan segar pada hal-hal yang baru. Karena PBAK yang dilakukan secara daring ini pernah dilakukan pada tahun akademik 2020-2021. Jadi artinya ada pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan yang kemarin, sehingga hal-hal kemarin itu kemudian terjadi
Kita harapkan pada pelaksanaan PBAK itu diminimalisir karena sudah ada pengalaman-pengalaman yang kemarin. Intinya adalah kegiatan PBAK ini harus lebih fresh, harus lebih segar dengan mengusung beberapa kegiatan-kegiatan yang orientasinya adalah untuk mempersiapkan teman-teman mahasiswa baru kita untuk bisa berproses di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Karena apa? Karena kita masuk dalam dunia perguruan tinggi itu sedikit berbeda ketika kita sekolah di sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Pada sekolah ini setidaknya ada beberapa hal. Pertama, bukan kita nanti belajar itu pembelajaran didesain tidak seperti ketika kita pembelajaran waktu di SMA ataupun di SMK. Karena pembelajarannya sifatnya lebih mandiri, sehingga kemudian pembelajaran itu akan lebih terasa enjoy, kemudian lebih terasa menyenangkan karena sifatnya sifatnya lebih pada mandiri itu. Yang kedua, pembelajaran kita akan ditentukan dengan menggunakan sistem SKS, yaitu sistem kredit semester, sehingga berbeda dengan waktu pembelajaran ketika kita teman-teman masih di SMA ataupun SMK. Terakhir, yaitu pembelajaran di perguruan tinggi kita pada periode sekarang, yaitu kita sudah mengenalkan apa yang kita sebut dengan belajar merdeka. Kita bisa belajar tidak hanya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, tapi kita bisa juga kemudian ikut belajar, ikut kuliah pada fakultas-fakultas lain yang kita sudah bekerja sama. Oleh karena itu teman-teman, rangkaian-rangkaian PBAK ini, kegiatan-kegiatannya itu lebih segar, lebih fresh, lebih baru, dengan mengantarkan teman-teman kita itu kepada bagaimana cara belajar di perguruan tinggi. Terkait salah satu dari perguruan tinggi kita, yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, salah satunya adalah terkait yang tadi disampaikan oleh Ketua tema itu adalah terkait dengan kondisi keuangan digital yang menjadi salah satu concern di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Hari ini kita bisa menjelaskan bahwa walaupun kemudian pandemi kita melanda Indonesia dengan setidaknya berakibat pada menurunnya ekonomi kita, tetapi sesuatu yang lebih ada sesuatu yang lebih, yaitu meningkatnya jumlah kalangan menengah yang terkait dengan penggunaan literasi keuangan yang sifatnya itu kemudian digital. Ini menunjukkan bahwa kita juga harus siap-siap menghadapi satu kemudian kondisi di mana keuangan ataupun kemudian lembaga keuangan kita sudah harus menggunakan digitalisasi. Hari ini ditunjukkan dengan salah satu yang sekarang ada bank yang sudah digital, yaitu MNC Bank. MNC Bank itu sekarang sudah bisa menggunakan tidak lagi kemudian face to face, tapi sudah bisa menggunakan digitalisasi, sehingga proses-proses yang semestinya dilakukan dalam dunia perbankan itu bisa dilakukan melalui media daring ataupun media online. Itu yang menjadi konsen kita, termasuk kemudian hari ini ada Basnas, ada yang lainnya juga sekarang sudah mencoba kemudian memberikan produk-produk baru terkait dengan penggunaan digitalisasi teknologi sekarang yang ada. Oleh karenanya itu, bagi mahasiswa teman-teman mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, mari kita konsen di dunia keuangan, di dunia perbankan, dan dunia kemudian di dunia lembaga keuangan syariah lebih khususnya, karena itu menjadi konsen kita ketika kita di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Hal lain yang ada pada teman-teman mahasiswa baru terkait dengan di fakultas, selain pembelajaran yang konsennya adalah lembaga keuangan,
Di kita juga kita mengenal ada kemudian pengembangan bakat dan minat yang diunggah oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ada lembaga organisasi kemahasiswaan yang kita sebut dengan Permawa, dan juga ada komunitas-komunitas yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Sungguhnya itu teman-teman semua adalah untuk pengembangan bakat minat kita terkait dengan pembelajaran yang ada pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Itu yang oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga PBAK Pengenalan Budaya Akademik Kampus kita pada periode sekarang tahun 2021-2022 itu berjalan dengan lancar. Sekali lagi selamat dan sukses. PB is number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada kami ucapkan terima kasih. Tempat yaitu webinar inklusi keuangan link aja yang akan dipandu oleh moderator. Berikut saya bacakan kurikulum vitae moderator. Kurikulum vitae moderator. Nama Hani Esayanti. Tempat tanggal lahir Banyumas. Alamat BJ RT 02 RW 10. Agama Islam. Moto hidup pantang pulang sebelum menang. Kontak person 085 728 523 083. Pengalaman organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Febi. Riwayat pendidikan SMK Negeri 1 Purwokerto. Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri dalam proses. Purwokerto 26 Agustus 2021. Tertanda Hani Esayanti. Mari kita panggilkan moderator kita, Hani Esayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ada yang waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dimas Diajeng semua. Waalaikumsalam. Siang, Teteh. Selamat siang, Kak. Semangat banget ya mahasiswa baru Fakultas. Suaranya kurang jelas, Mbak. Oh, suaranya kurang jelas ya? Iya, Mbak. Oke. Kurang besar, Mbak, suaranya. Apanya tuh? Kak, kakaknya kurang geser, Kak. Oh iya. Kakaknya kurang geser. Oh, kurang geser. Cantiknya kelewatan, Kak. Allah. Ya. Oh. Oke. Mungkin saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Iin Solihin selaku Wadek 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga pemateri kita yang luar biasa ada Kak Maisa Lombu. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam PBAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kali ini. Sebelumnya, kali ini kita memasuki sesi webinar inklusi keuangan bersama Lingaja dengan tema peran mahasiswa dalam meningkatkan literasi digital ekonomi di Indonesia. Mungkin Dimas Diajeng semua di rumah belum terlalu paham mendalam ya terkait dengan inklusi keuangan dan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan ekonomi digital itu seperti apa. Belum. Oke.
Belum tahu ya, nanti kita belajar Pak. bareng-bareng dengan pemateri yang luar biasa dari Link Aja. Oke, mungkin langsung saja untuk Kak Maisa Lombu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan ya, terima kasih moderator. Yang kami hormati Pak Rektor Dr. Kiai Haji Rokib MAG, Pak Dekan Febi, Dr. Haji Jamal Abdul Aziz MAG, dan tentunya Wakil Rektor 3 Pak Iin Solihin MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Amin. Ini saya boleh di enable nggak untuk bisa share screen? Soalnya dari tadi Silakan belum Pak, bisa nih. di share screen saja untuk direkam Pak. Belum bisa nih. Mana untuk memudah resumsi Pak? Di share screen saja. Oke, siap, baru bisa. Oke, terima kasih ya kawan-kawan ya. Jadi saya dapat amanat nih dari panitia buat nyampein sebuah topik diskusi ya. Semoga ini bisa cukup menarik ya buat kawan-kawan, terutama buat mahasiswa baru ya. Jadi waktunya nggak lama, semoga cukup ya dengan waktu yang tersisa nih ya. Cukup, Jadi, Kak. Cukup, siap, mantap. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saya mau ngasih tahu dulu nih ya kawan-kawan ya, bahwa kita tuh hidup di dunia yang interconnected ya. Jadi saling terhubung satu sama lain. Jadi mungkin kawan-kawan waktu kecil suka dikasih tahu sama guru SD-nya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena buang sampah sembarangan nanti kalau banjir, nanti kalau kebauan, ya rumah kita juga yang kena bau atau yang kena banjir, kurang lebih gitu ya. Ini sebenarnya refleksi dari dunia kita yang interconnected, kawan-kawan, saling terhubung satu sama lain. Jadi gampangnya saya pengen bilang, kalau kita bersikap ignorance atau bersikap nggak peduli sama orang lain, secara rasional, secara natural juga itu sedikit atau banyak, cepat atau lambat akan mempengaruhi kita juga, kurang lebih. Makanya kalau misalnya kita tahu Indonesia ini sekarang lagi dapat tantangan gara-gara pandemi COVID katakanlah, maka kita nggak boleh berdiam diri untuk bisa gitu-gitu aja, kurang lebih gitu ya. Makanya tema diskusi kita kali ini adalah peran mahasiswa dalam pertumbuhan ekonomi melalui keuangan digital syariah. Case study-nya layanan Syariah aja. Oke, mungkin saya mulai aja ya kawan-kawan ya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa menarik kalau kita melihat kondisi perekonomian global di hari ini, banyak pengangguran, banyak orang miskin berubah menjadi fakir, banyak orang-orang yang biasanya makan 3 kali sehari sekarang harus berhemat jadi 2 kali sehari, kurang lebih karena krisis ekonomi ini ya. Dan saya juga percaya kawan-kawan bahwa tantangan ini nggak cuma ada di kota besar, tapi juga ada di kota-kota atau pedesaan di Indonesia. Karena apa? Pemerintah dengan memperhatikan manfaat dan mudaratnya terpaksa harus menutup banyak banget tempat destinasi wisata di Indonesia, kurang lebih gitu. Nah, tapi saya yakin juga kawan-kawan ya bahwa selama ada ujian, disitulah tandanya bahwa akan ada kenaikan kelas gitu ya. Ya, kalau nggak ada ujian, ya kemungkinan nggak ada kenaikan kelas, kurang lebih. Jadi saya berhusnuzon, saya berprasangka baik bahwa ini adalah cara Allah untuk bisa ngebuat kita naik kelas, kurang lebih gitu. Jadi kayak kita mandang aja ada gelas setengah kosong, gelas setengah isi, kurang lebih gitu. Jadi intinya saya yakin bahwa dalam setiap bencana, dalam setiap tantangan pasti ada kesempatan. Nah, tinggal gimana aja nih kita ngelihatnya, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau kita bicara, ini mungkin karena saya menyesuaikan materi ya dengan profilnya kawan-kawan, karena kawan-kawan adalah mahasiswa FEBI atau calon mahasiswa FEBI ya di 4 tahun mendatang ya. Saya yakin kawan-kawan juga tahu ya istilah ini ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita nggak mungkin lepas dari istilah ini ya. PDB atau produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product ya. Jadi gampangnya kalau kita bicara GDP, artinya kita bicara jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi di sebuah wilayah dalam suatu waktu tertentu, gampangnya kayak gitu. Jadi gampangnya saya pengen bilang, kalau misalnya semakin produktif kita dalam ketiga pendekatan ini ya, otomatis GDP kita makin naik, gampangnya gitu. Nah,
Di sini kawan-kawan bisa ngeliat nih dari rumusnya, tapi saya nggak akan bahas rumus karena hari ini cukup terlalu menyenangkan kalau kita bahas rumus-rumusan ya. Jadi saya nggak akan baca rumus berlebihan ya. Tapi saya cuma pengen bilang bahwa kalau pengen kita kalau pengen ekonomi kita tumbuh gampangnya gitu, kita harus mengintervensi variabel-variabel yang ada di 3 pendekatan ini gitu. Dan kalau dilihat dari banyaknya variabel di sini, yang relevan sama kita yang mana nih? Kayaknya cuma satu nih, yang C doang. Kalau dilihat dari expenditure approach ya, jadi kan ada C, I, G plus NX ya. C-nya itu adalah consumption atau konsumsi, I adalah investment, G adalah government expenditures, NX adalah net exports, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yang relevan sama kita kayak kita cuma bicara C doang. Apa sih yang bisa kita lakukan gampangnya untuk akhirnya bisa membuat negara ini tumbuh dengan pendekatan yang satu ini aja, kurang lebih gitu ya. Nah itu mungkin akan kita diskusiin. Dan gampangnya saya pengen bilang kalau pengen buat negara ini tumbuh ya, pertumbuhan kita, ekonomi kita, GDP kita di tahun ke depan harus lebih baik daripada tahun ini, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan ya, bagaimana caranya ngebuat perekonomian negara ini tumbuh ya, caranya adalah dengan kita butuh sesuatu yang dapat menggerakkan roda perekonomian, kurang lebih gitu. Yang kaitannya dengan rumus tadi adalah kita butuh sesuatu yang bisa menstimulasi transaksi dan konsumsi. Karena apa? Karena ketika konsumsinya naik ya otomatis GDP-nya juga naik sesuai dengan rumusan ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya mungkin mau mulai dari sini dulu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita tahu bahwa dunia ini sekarang udah makin maju ya, banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang berubah dibandingin zaman dulu, kurang lebih gitu. Jadi zaman dulu kita bertransaksi cuma pakai barter, terus kemudian berevolusi menjadi pakai emas, terus kemudian pakai kayak cek gitu, tapi cek yang super tradisional, terus kemudian ganti jadi uang kertas, terus kemudian ganti lagi menjadi kartu. Nah sekarang ya kawan-kawan, di dunia ini kita sudah bisa bertransaksi lewat atau dengan menggunakan uang elektronik. Nah uang elektronik yang biasa kita ketahui adalah mungkin kawan tahu GoPay, OVO, Dana gitu ya. Nah alhamdulillah kawan-kawan sekarang kita negara ini atau BUMN udah punya uang elektronik sendiri yang namanya Link Aja, kurang lebih gitu. Jadi Link Aja ini gampangnya seperti GoPay, seperti OVO, seperti Dana, tapi kepemilikannya adalah yang BUMN, kurang lebih gitu ya. Ada Telkomsel, Pertamina dan lain-lain, Mandiri, BNI, BRI dan lain-lainnya. Nah karena 87% masyarakat Indonesia adalah Muslim, maka kami memiliki kewajiban moral akhirnya untuk bisa menyediakan uang elektronik syariah yang harapannya bisa membuat para Muslim Indonesia yang besar itu, yang banyak itu, untuk akhirnya bisa nyaman bertransaksi dengan uang elektronik yang halal, kurang lebih gitu. Karena kalau kita bicara, nanti mungkin kawan-kawan akan tahu ya istilah apa halal ekosistem atau halal value chain, kurang lebih gitu ya. Akhirnya kita nggak mungkin cuma bicara tentang produk yang bersertifikasi halal atau mungkin raw material atau bahan mentah yang sesuai dengan standar kesesuaian syariah. Nggak cuma itu, tapi juga alat bayarnya, alat transaksinya yang sesuai dengan standar kesesuaian syariah gitu ya. Makanya akhirnya dengan bangga saya mungkin bisa bilang di hari ini alhamdulillah kita sudah punya uang elektronik syariah kita sendiri sekarang ini ya. Pertama dan satu-satunya di Indonesia yang beroperasi dengan pengawasan dari DPS, mungkin kawan-kawan tahu nanti Dewan Pengawas Syariah seperti layaknya Bank Syariah dan sudah memiliki sertifikasi bukan cuma dari Bank Indonesia tapi dari DSN MUI, kurang lebih seperti itu. Nah ini yang bisa kita provide, intinya kita bisa ngebantu untuk bisa menstimulasi ekonomi ya dengan dua teknologi ini, dengan aplikasi ataupun dengan menerbitkan QRIS. Seperti apa nanti mungkin kita bisa diskusikan di tanya jawab ya. Nah tapi intinya bedanya adalah dengan yang reguler, ring aja yang reguler atau yang merah atau mungkin dengan uang elektronik lain, kami berusaha menjaga semua proses baik dalam ataupun luarnya itu sesuai dengan standar kesesuaian syariah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kawan-kawan yang ngambil akuntansi syariah mungkin akan tahu istilah ada yang namanya buku standar akuntansi namanya PSAK kurang lebih. Nah kita pakai bahkan laporan keuangannya pun pakai PSAK syariah kurang lebih. Di produknya juga pun produk, fitur, merchant, bahkan ketika kita top up ya kita uangnya disimpan di bank syariah kurang lebih. Jadi semuanya insya Allah halal comply atau sesuai dengan standar kesesuaian syariah kurang lebih gitu. Nah, belum lagi semua use case-nya atau produknya bisa dipakai di mana-mana, kurang lebih gitu. Bahkan ya kawan-kawan, ini mungkin di forum ini saya boleh kasih tahu ya. Jadi bahkan kami bisa masuk di sebuah digital platform yang seharusnya uang elektronik lain nggak bisa masuk. Contoh misalnya, kalau saya tanya Gojek,
Apa uang elektroniknya? Pasti kita bisa jawab semua GoPay kan, kurang lebih gitu. Harusnya Gojek nggak menerima uang elektronik lain selain GoPay, gampangnya kayak gitu ya. Tapi link aja bisa masuk, layanan syariah link aja bisa masuk. Grab yang harusnya nggak menerima selain OVO, layanan syariah link aja dan link aja bisa masuk, dan lain-lain ya kurang lebih. Mungkin karena BUMN connection ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini yang bisa kita kasih tahu ke publik ya. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Dan ini juga akan relevan dengan kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan ketika belajar di kampus nanti, pasti kawan-kawan akan di-challenge ya, atau dikasih tantangan oleh dosen, atau mungkin dengan keadaan ya. Apa yang bisa kita lakukan, nih, ekonomi Islam lakukan buat memberikan manfaat buat orang lain. Seperti kita tahu ya, bahwa seperti kata Rasul, orang yang terbaik adalah orang yang bisa ngasih manfaat buat orang lain, kurang lebih gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang akhirnya penting buat kawan-kawan tahu ya. Seperti kita tahu, aktivitas ekonomi itu adalah aktivitas muamalah ya. Yang banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah, banyak hal yang nggak ada, even ketika kita bandingkan dengan zaman Rasul dulu, kurang lebih seperti itu. Termasuk ya, kita bicara alat pembayaran gitu ya. Makanya kaidah fikih ya, yang kita pakai, nah ini mungkin buat nanti kita diskusin bareng-bareng ya. Makanya kawan-kawan, kaidah fikih yang bisa kita pakai untuk aktivitas muamalah, termasuk yang berkaitan dengan inovasi, teknologi, keuangan, dan lain-lain ya, adalah ini, hukum asal segala sesuatu adalah muamalah adalah boleh atau mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, kurang lebih gitu. Jadi dengan kaidah hukum fikih ini, inovasi teknologi, inovasi bisnis, dan lain-lain itu mungkin banget dilakuin. Karena apa? Kita nih, Islam ini kan value-nya rahmatan lil alamin ya. Relevan sampai akhir zaman, kurang lebih seperti itu ya. Makanya harapannya jangan sampai kebalik kawan-kawan, menggunakan kita beraktivitas muamalah tapi kaidah yang dipakai adalah kaidah fikih ibadah ritual yang pada dasarnya adalah nggak boleh kecuali yang diperbolehkan gitu. Nah, kita kembali lagi ke kaidah fikih ini. Sekarang apa sih yang nggak diperbolehin? Ya cuma ini aja, cuma 6 aja. Nggak boleh ada maisil, goror, haram, riba, zolim, dan batil, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kawan-kawan yang jadi landasan inovasi, teknologi, ekonomi, dan bisnis dalam Islam, kurang lebih gitu. Jadi nanti ke depan kawan-kawan sebagai pelaku industri, sebagai intelektual muslim Islam, harusnya bisa ngelakuin berbagai macam inovasi lagi dengan kaidah fikih seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, detailnya seperti apa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, tapi yang juga penting adalah ini kawan-kawan. Di zaman seperti ini sayangnya kita nggak cuma butuh uang elektronik yang halal, lengkap, aman, sehat, dan mudah gitu ya. Tapi juga kita butuh sesuatu atau inovasi teknologi yang bisa menggerakkan, yang juga bisa menggerakkan roda perekonomian dan stimulasi transaksi dan konsumsi yang seperti saya bilang tadi ya. Sehingga apa? Kita bisa mengintervensi C-nya, dan ketika C-nya bisa kita intervensi, GDP kita bisa naik. Ketika GDP kita naik di masa depan, otomatis ekonomi akan tumbuh. Gampangnya kayak gitu kawan-kawan ya. Semoga nggak pusing, insya Allah nggak pusing lah. Sesimpel kok kurang lebih kayak gitu. Nah, oleh karena itulah makanya kita harus mikirin nih kawan-kawan. Apa sih bentuk implementasi program yang bisa menstimulasi transaksi dan konsumsi tersebut? Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini yang mau coba kita diskusikan sama kawan-kawan. Hopefully beberapa slide yang akan saya terangkan ini bisa memotivasi atau memicu kawan-kawan buat sama-sama mikir nih ya. Apa nih yang bisa kita kontribusikan buat Indonesia di masa depan? Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh, saya pengen kasih tahu ya. Jadi ekonomi digital di Indonesia itu potensi besar banget ya. Sayangnya kawan-kawan, coba kita masuk ke paling bawah nih ya. Bahwa ada 92 juta orang Indonesia yang unbanked. Ya. Definisinya apa sih unbanked? Adalah orang-orang yang nggak memiliki rekening bank. Nah, jadi orang-orang yang nyimpan duitnya di dalam lemari, balik bantal, segala macam gitu ya. Nah, dampaknya apa sih buat perekonomian kita? Apa sih dampaknya buat GDP kita dan growth rate kita ya? Nanti coba kita sama-sama bahas bareng-bareng. Nah, tapi sebelum itu biar lebih kerasa ilustrasinya, saya coba kasih contoh ya. Ini nggak perlu dijawab, jawabnya dalam hati aja. Jadi kalau kawan-kawan kan mahasiswa baru kuliah kurang lebih gitu ya. Terus kemudian pengen dapat jajan lebih kurang lebih gitu. Nah, dibilang sama orang tuanya, udahlah kamu bisnis aja sambil kuliah, misalnya begitu ya. Nah, sekarang nih nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja kawan-kawan. Pilih jual apa? Lele mentah atau lele olahan, kurang lebih gitu. Nah, kalau ditanya kayak gini, kalau saya sih, kita lihat dulu apa yang bedain. Yang bedain adalah, kalau lele yang sebelah kanan tuh harga jualnya lebih tinggi, padahal dia cuma dari tulang lele.
kawan-kawan ya, dari tulang lele doang, kurang lebih tulangnya aja bisa diolah sampai sini, harga jualnya lebih mahal. Nah, jadi ngebedain apa harga jualnya lebih tinggi, sehingga ketika harga jualnya lebih tinggi, pendapatan yang kita dapat bisa lebih besar, dan akhirnya uang jajan kita lebih besar. Sesimpel itu kan ya. Dan kalau kita lihat juga perubahan gaya jualan di hari ini udah beda banget kawan-kawan. Orang dulu jualan bakso cuma bisa pakai gerobak, sekarang udah bisa online, kurang lebih gitu ya. Dulu orang jualan ini di Jawa Barat ini ada bandrek, bajigur, mungkin kawan-kawan tahu ya. Sekarang juga bisa online. Harganya jauh-jauh lebih mahal, kurang lebih gitu ya. Bahkan nasi Padang kawan-kawan ya, bahkan nasi Padang. Saya juga sering beli rendang gitu, langsung dari Padang tanpa harus ke Padang, kurang lebih kayak gitu ya, lewat online, kurang lebih gitu. Harganya juga menarik juga nih buat penjualnya, kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih yang ngebedain? Yang pertama adalah bisa dikirim lebih jauh. Terus kemudian warungnya buka sepanjang waktu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita punya warung offline ya, warung yang nggak digital ya, kita bukanya habis subuh, tutupnya habis maghrib. Paling mentok habis isya, kurang lebih gitu. Jadi terbatas bukanya. Tapi kalau digital, kita bukanya sepanjang waktu, 7 kali 24 jam kawan-kawan. Nggak pernah tutup, kurang lebih gitu. Dan kalau ini pasarnya juga akhirnya lebih luas gitu ya. Coba bayangin kawan-kawan ya. Kawan-kawan punya satu warung di depan kampus kalian ya, kurang lebih gitu. Yang paling gede Suprokerto katakanlah gitu ya. Misalnya katakanlah. Gimana pun juga meskipun warung tersebut gede banget ya, yang bisa ngebeli adalah orang-orang yang cuma lewat depan warung tersebut aja gitu ya. Kalau yang nggak lewat depan warung bisa beli nggak? Ya nggak bisa beli. Kecuali dia go digital. Nah makanya akhirnya yang ngebedain dengan warung yang digital adalah sekarang ini pasarnya bisa lebih luas karena apa? Setiap orang yang punya koneksi internet itu adalah pasarnya dia, kurang lebih gitu. Akhirnya apa? Pembelinya lebih banyak, pendapatan lebih besar, kurang lebih gitu. Nah, pendapatan yang lebih besar inilah yang tadi saya bilang terciptanya value yang lebih tinggi buat perekonomian. Nah, pertanyaannya kan gimana nih caranya bisa ngebuat pedagang-pedagang atau kita nih yang mau jualan itu yang dulunya cuma jualan offline, ini bisa bertransformasi jadi pedagang menengah dengan katakanlah jualnya di marketplace ya, dan akhirnya bisa punya pabrik sendiri menjadi pengusaha besar. Itu kan yang kita coba pikirin kan. Jadi gampangnya saya yakin banget nggak akan mungkin bisa sesuatu itu menjadi besar sebelum jadi menengah gitu ya. Dan nggak mungkin bisa sebelum jadi menengah untuk bisa mulai dulu gampangnya. Jadi ketika kita sepakat bahwa kita butuh bisa mentransformasi pengusaha offline ini menjadi pengusaha besar, maka yang harus kita lakukan adalah ya kita bawa dulu mereka ke jadi pengusaha menengah, kurang lebih gitu. Caranya gimana ya? Kita bawa mereka jadi pedagang online. Gampangnya kan kayak gitu ya kawan-kawan ya. Sesuai dengan ilustrasi tadi, ketika dagangnya online, pembeli lebih banyak, maka pendapatan lebih banyak. Nah, kurang lebih gitu. Nah, apakah udah selesai? Belum. Karena apa? Karena kita harus tentuin kawan-kawan, ada nih 3 faktor penentu yang harus kita usahakan gitu ya untuk akhirnya bisa ngebuat orang-orang di sekitar kita bisa go digital. Jadi mungkin kawan-kawan yang orang tuanya atau kerabatnya atau tetangganya jualan dari dulu gitu-gitu aja, tawadu aja gitu ya. Ya mungkin sebabnya kita udah tahu ya. Ya karena itu pembelinya gitu aja. Kurang lebih gitu, pembelinya dia aja, kurang lebih gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya kita care sama mereka, kita bawa mereka go digital, kurang lebih kayak gitu ya kawan-kawan ya. Jadi ada 3 faktor penentu yang bisa ngebuat potensi digital kita tumbuh. Boleh tolong panitia? Ini bocor ya kayaknya. Oke, siap. Yang pertama adalah ini kawan-kawan, signal. Jelas ya kita nggak mungkin bisa go digital tanpa ada sinyal, karena jualan online butuh sinyal, kurang lebih kayak gitu. Ini seharusnya udah lumayan selesai oleh pemerintah. Yang kedua ini infrastruktur ya. Kayak orang Petelia gitu, kawan Petelia. Jadi boleh saya lanjutin kawan-kawan? Boleh ya? Lanjut ya. Oke, boleh tolong ya panitia sekalian. Coba ada berisik we. Oh alajan. Orang krungu ge. Oke, ya, mantap. Siap, Bro. Oke, siap, Bro. Mantap. Jadi yang kedua ini infrastruktur kawan-kawan ya. Jadi coba ini saya ngomong kawan-kawan sebagai calon intelektual muslim ya. Kita nggak akan mungkin bicara Indonesia yang bertumbuh kalau kita nggak tahu faktor-faktornya. Makanya di sini saya kasih tahu apa yang bisa ngebuat Indonesia tumbuh. Yang pertama sinyal, yang kedua infrastruktur. Kenapa ini penting kawan-kawan? Karena nggak mungkin ya kita beli barang atau kita jualan barang kalau barangnya nggak bisa dikirim. Kurang lebih kayak gitu. Infrastruktur kawan-kawan ya. Jadi
Jadi kalau akhirnya coba kau bagi-bagi kan kayak jualan kau itu. kalau Kau foto baru kau. Oke, bisa lanjut ya. Oke, jadi apalagi kalau misalnya infrastrukturnya nggak ada, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang bisa kita dapetin adalah ongkir yang mahal. Gara-gara apa? Gara-gara yaitu jalan susah gitu, mahal gitu untuk bisa nganterin sebuah produk dari satu tempat ke tempat lain. Kurang lebih kayak gitu ya. Makanya ini jadi penting. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah ini kawan-kawan. 92 juta orang tadi nggak bisa bertransaksi. Gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak punya rekening bank. Ini kan jadi masalah kan. Makanya pemerintah buat sebuah inovasi teknologi yang namanya uang elektronik. Harapannya dengan adanya uang elektronik ya kawan-kawan, orang-orang yang nggak punya rekening bank itu bisa selesai gitu, karena kita bisa top up dan orang bisa. Seperti kita tahu, aktivitas ekonomi itu adalah boleh tolong ya. Oke, siap. Jadi e-money ini atau uang elektronik ini secara fungsi dia bisa berfungsi juga sebagai digital bank kawan-kawan ya. Bank digital, karena apa? Orang tuh bisa top up atau orang bisa nabung dan orang bisa tarik tunai juga dari uang elektronik ini. Jadi sebenarnya kehadiran uang elektronik di hari ini bukan cuma buat bertransaksi, tapi untuk itu tadi ya, mengoptimasi potensi digital kita yang masih terhambat gara-gara 92 juta orangnya nggak punya rekening bank, kurang lebih kayak gitu. Nah makanya kami dari layanan Syariah Link Aja dan Link Aja coba contribute di sana, kurang lebih kayak gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah sudah selesai sampai di sana gitu? Jelas belum selesai kawan-kawan. Makanya yang bisa kita lakuin adalah kita coba buat produk dan program untuk akhirnya bisa menstimulasi tadi transaksi dan ekonomi tadi ya, transaksi dan konsumsi tadi. Harapannya ketika kita bisa menstimulasi transaksi dan konsumsi tadi ya, ekonomi kita bisa tumbuh, kurang lebih kayak gitu. Nah apa yang bisa kita lakuin? Nah ini yang salah satu kita lakuin. Jadi kalau dulu distribusi gaji itu dilakuin oleh bank transfer, nah sekarang itu bisa dilakuin dengan cara apa? Dengan cara pakai suntik saldo layanan Syariah Link Aja, kurang lebih gitu. Jadi kita gampangnya bisa distribusi uang makan atau uang transport ya lewat aplikasi Link Aja. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah mereka bisa belanja lebih cepat. Karena apa? Karena di aplikasi ya itu udah banyak banget belanja-belanja yang bisa kita lakuin ya. Termasuk kalau misalnya kita belanja ke ekosistem yang mensupport UKM kawan-kawan. domestic produk ya. Jadi coba kita bayangkan ya kawan-kawan, kalau misalnya kita bisa support pasar digital yang ada di marketplace atau mungkin UKM-UKM yang bisa ngasih support barang ke modern retail kayak Alfamart, Indomart dan lain-lain, atau mungkin juga di pasar warung tradisional. Kalau bisa kita bisa mengkonekkan ya proses ini dan akhirnya kita bisa menstimulasi konsumsi tadi sehingga UKM-UKM tersebut bisa jualan lebih banyak, akhirnya apa? Akhirnya mereka bertumbuh, kurang lebih gitu ya. Ketika bisa mereka bertumbuh, mereka bisa bayar pajak lebih banyak. Nah, bayar pajaknya alhamdulillah udah bisa nih dilakuin di Link Aja, kurang lebih gitu. Tapi belum selesai karena pajaknya itu sebenarnya harusnya kita balikin lagi ke masyarakat dengan cara apa? Kita buat pelatihan-pelatihan, kita buat skema permodalan dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya UKM-nya bisa dapat market yang lebih gede ya dengan cara digitalisasi tadi. Terus kemudian program pemerintah yang dibantu oleh teknologi Link Aja ini akhirnya bisa balikin lagi manfaatnya buat publik. Gini terus gitu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5, kurang lebih gitu ya. Apakah udah selesai? Belum. Nah, ini juga yang kami lagi lakukan kawan-kawan. Di Link Aja tuh udah bisa bayar SPP atau iuran sekolah atau kampus dengan teknologi ya, dengan aplikasi, kurang lebih gitu. Nah, tapi kalau cuma itu aja kan biasa banget ya, kurang lebih. Nah, kita nih punya program iuran sambil wakaf kawan-kawan. Jadi ini mungkin pihak kampus juga tertarik buat ini ya. Jadi gampangnya adalah kita akan kerjasama dengan nazir wakaf tertentu dan kita akan buatkan unit bisnis berbisnis kampus ya. Harapannya unit bisnisnya berkembang dan nanti untungnya ini akan kita kembalikan ke kampus lagi sebagai mauquf alaih. Nanti kawan-kawan di masa depan ya di perkuliahan kalian pasti akan bicara tentang Islamic Social Fund ya, zakat, infak, wakaf ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini salah satu implementasi yang ada di Link Aja, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita mengkombinasikan teknologi iuran digital dengan wakaf produktif, kurang lebih gitu. Harapannya apa kawan-kawan? Harapannya adalah ketika unit bisnisnya ada dan menguntungkan dan kita kembalikan lagi buat lembaga pendidikan, akhirnya apa? Akhirnya
perpustakaan yang lebih lengkap bisa kita buat kurang lebih gitu. Terus kemudian fasilitas riset, beasiswa, insentif buat guru ataupun dosen, dan akhirnya insentif buat peneliti ini bisa kita lakuin. Jadi kita nggak tergantung lagi dengan dana APBN atau mungkin dana iuran SPP, kurang lebih kayak gitu ya. Dan harapannya ini juga bisa kita replikasi ke sekolah-sekolah lain di Indonesia. Coba ya kawan-kawan, mungkin refleksi aja ya. Sekolah-sekolah Islam di Indonesia tuh kalau yang nggak disupport APBN ya, ini punya kondisi yang ekstrim ya. Kalau nggak kaya banget atau duafa banget, kurang lebih gitu. Apa sih ngebedain itu? Yang ngebedain adalah profil orang tuanya. Ketika sekolah profil orang tuanya kaya, otomatis jadi kaya lah itu sekolah, kurang begitu ya. Tapi kalau misalnya profil orang tuanya duafa, jadi duafa lah itu sekolah. Karena apa? Revenue streamnya atau pendapatannya atau uang masuknya cuma dari SPP aja. SPP kan dari orang tua ya, kurang lebih gitu. Nah ini yang ngebuat kondisi kita ini jadi nggak cukup menyenangkan ya. Yang ngebedain adalah profil orang tuanya. Ketika sekolah. Makanya harapannya dengan kondisi seperti ini, dengan kita bisa punya unit bisnis yang akhirnya bisa membuat sekolah lebih independen ya, untuk bisa menghasilkan uang sendiri, katakanlah, akhirnya harapannya kualitas pendidikan Indonesia bisa lebih merata. Ini sebenarnya dana sosial Islam yang mungkin sampai sekarang nggak begitu digeluti ya, karena kalau kita ngomong wakaf ujung-ujungnya ya kita cuma bicara untuk makam, musola ya kan, kurang lebih gitu-gitu aja kurang lebih. Tapi kalau kita manfaatkan buat wakaf produktif, apalagi dengan teknologi ya, harusnya ini akan menyelesaikan banyak masalah, kurang lebih kayak gitu. Apakah udah selesai? Belum juga kawan-kawan, ini yang juga kami lakukan ya. Jadi intinya sekarang kita punya uang elektronik yang halal, lengkap, aman, sehat, dan murah, tapi juga bisa menggerakkan roda perekonomian ya. Nah kawan-kawan sekalian, intinya di waktu yang terbatas ini, saya pengen bilang kita ini semua punya peran. Nggak mungkin kalau kita bicara Indonesia yang bertumbuh ini kita garap sendirian, kurang lebih kayak gitu. Karena yang seperti saya bilang tadi, kita tuh hidup di lingkungan yang interconnected ya, saling terhubung satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita pengen Indonesia kita maju bareng-bareng ya harus kita lakuin bareng-bareng, kurang lebih kayak gitu ya. Nah makanya kembali lagi, apalagi nih buat kawan-kawan mahasiswa baru ya, kita tahu ya di kampus kita tuh ada Tridharma perguruan tinggi ya, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Kalau kita sadar bahwa kita harus contribute sesuatu buat Indonesia, katakanlah ya kita harus mulai gitu ya, karena kita nggak mungkin tadi bicara sesuatu yang besar tanpa kita bicara yang kecil-kecil dulu, kurang lebih gitu. Dan akhirnya kita nggak mungkin bicara yang kecil-kecil dulu sebelum kita mulai, kurang lebih gitu ya. Makanya tadi seperti yang dikemukakan oleh Ketua Dema kita ya, bahwa kita harus mulai dulu dari yang kecil-kecil dulu dari sekitar kita. Nah, jadi di hari ini kita udah koordinasi dengan panitia, kita pengen coba simulasi ya, simulasi kepedulian kurang lebih gitu ya. Sejauh apa sih kita peduli sama masyarakat ya. Jadi tapi sebelum itu, sebelum lebih jauh, kalau pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan buat bangsa ini terkait dengan penjelasan tadi, yang kita harus lakukan adalah kita nyiapin diri, kurang lebih gitu. Karena kalau misalnya kita belajar doang nanti ya, apalagi nggak belajar ya, apalagi kalau kita belajar tanpa visi itu akan susah, kurang lebih gitu ya. Nanti belajar jadi malas-malesan, belajar tanpa tujuan dan lain-lain. Makanya kalau kita sadar bahwa Indonesia adalah Indonesia kita bareng-bareng, yang harus kita lakukan adalah nyiapin diri, kurang lebih gitu. Yang kedua adalah jadi agen kolaborasi, kawan-kawan. Jadi saya tadi udah cerita berbagai macam teknologi yang bisa kita provide buat Indonesia. Tinggal bagaimana nih kawan-kawan bisa menghubungkan teknologi tersebut dengan ekosistemnya yang dimiliki kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan jadi pengurus BEM katakanlah, atau mungkin punya komunitas segala macam. Ayo kita collaborate bareng-bareng, karena zaman sekarang nggak mungkin kita bisa ngelakuin sesuatu tanpa kolaborasi. Gampangnya kayak gitu. Nah ini juga terkait dengan persiapan yang mungkin saya harus cerita ya kawan-kawan ya. Ini sedikit aja. Jadi ini penting ya mungkin buat kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan tahu ya bahwa lingkungan kita tuh sangat beragam ya. Jadi ada orang-orang, kalau kita ngebuat katakanlah negara kita sejahtera, itu harus dimulai dari orang-orang yang juga sejahtera terlebih dahulu, kurang lebih. Tapi menariknya, banyak saudara kita, keluarga kita, atau tetangga kita yang dari dulu ya gitu-gitu aja, kurang lebih gitu ya. Kalau tadi kan saya udah kasih tahu ya filosofi kenapa akhirnya orang dagang gitu-gitu aja ya. Tapi saya sekarang mau ngebicarain sesuatu yang lebih fundamental lagi. Kenapa ada orang yang lebih cepat sejahtera dan ada orang yang gitu-gitu aja dari dulu gitu ya. Tawadu aja dari dulu dalam tanda kutip ya. Jadi perbedaannya adalah orang-orang yang lebih cepat sejahtera simply karena dia punya kapasitas kesejahteraan yang besar, kurang lebih kayak gitu.
Nah, sebaliknya orang-orang yang dari dulu gitu-gitu aja ya kotak kesejahteraannya kecil, kurang kapasitas kesejahteraan kecil. Nah, menariknya kawan-kawan, kapasitas ini bisa di-upgrade gitu ya. Jadi luasnya ini, kapasitasnya, volumenya ini bisa di-upgrade ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita intervensi variabel-variabel yang menyusun kotak tersebut ya kan. Kalau kita tahu benda 3 dimensi variabel penyusunnya cuma 3, panjang, lebar, dan tinggi ya. Jadi tingginya dalam hal ini ada kredibilitas, panjangnya adalah skill, lebarnya ada network ya. Jadi di hari ini terkait dengan persiapan kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan ya mau ngebuat Indonesia sejahtera, yang harus kawan-kawan lakukan adalah membuat diri kalian sejahtera. Caranya gimana? Ketika kalian kuliah, kalian invest ketiga ini. Perbesar credibility kalian, perbesar skill dan hasil kalian, soft skill dan hasil kalian, dan perlebar network atau jejaring kalian. Insya Allah dengan ketika kalian mengintervensi 3 hal ini, maka kapasitas kesejahteraan kalian juga akan meningkat kurang lebih. Nah, tapi itu yang saya bilang tadi ya, belajar dengan visi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kalian cuma nanti belajar nggak invest ke sini, nanti ketika kalian lulus, nanti kalian bingung gitu. Saya ngapain ya segala macam gitu. Karena kalian mungkin ya terlalu sibuk belajar dalam tanda kutip atau mungkin terlalu sibuk bermain ya, tanpa kalian mengintervensi 3 variabel yang ada di sini. Nah, belajar ini termasuk salah satunya adalah skill ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika kita punya kotak kesejahteraan ini yang besar, otomatis yang harus kita usahakan adalah bagaimana caranya membuat uang yang ada di sekeliling kita ini banyak, kurang lebih gitu ya. Karena percuma juga kalau misalnya kapasitasnya besar tapi nggak ada uang di sekitarnya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menjadi value creator dengan menciptakan inovasi produk dan jasa ya. Ini kan kalau produk kan kita bagi 2 ya, good and services ya, barang atau jasa. Sehingga apa? Sehingga bisa, kalau dalam ilustrasi ini, bisa ngebuat uang di sekeliling ini banyak gitu ya. Jadi ketika kalian menjadi value creator, uang di sekelilingnya banyak dan uangnya itu bisa masuk ke kapasitas kalian yang sudah besar gitu. Kadang uang di sekeliling kita banyak, tapi kapasitas kekayaan kita kecil gitu ya. Jadi uangnya keluar lagi tuh, nggak bisa masuk. Itu yang akhirnya ngebuat beberapa orang dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja gitu. Jadi bukan karena uangnya kecil yang di sekeliling nggak ada, bukan karena opportunity-nya nggak ada, bukan. Tapi gara-gara sesimpel kapasitasnya kecil. Nah, ini yang ingin saya bilang, bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan diri dan akhirnya menjadi agen kolaborasi ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, intinya adalah kawan-kawan, kolaborasi adalah kunci. Ini penting buat kita bareng-bareng karena yang kita perlukan hanya kita memperkuat strength-nya kita aja dan mengkolaborasikan ke yang lain. Nah, kembali saya bilang tadi ya, nggak mungkin kita bicara besar, nggak mungkin kita bisa ngelakuin perubahan yang besar sebelum kita awali dari perubahan yang kecil-kecil dulu gitu ya. Nah, makanya di hari ini seperti yang dibilang tadi ketua Dema kita ya, bahwa kita harus coba sesuatu yang kecil-kecil dulu ya, kurang lebih gitu. Kita punya program nih sama panitia untuk bisa ngelakuin gerakan peduli untuk korban COVID ya, kurang lebih gitu. Jadi teknisnya gimana nanti coba akan diceritain. Tapi intinya yang jelas di forum ini saya pengen bilang harapannya dengan simulasi ini ya, niatan kita untuk bisa ngebuat Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera ini bisa terpupuk dari sekarang karena kita udah mulai ya. Harapannya niat baik ini akan terus menggelinding seperti bola salju ya, hingga mereka makin besar dan akhirnya investasi kita yang tadi kotak kesejahteraan itu bisa konkret menjadi kontribusi yang signifikan buat Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat semuanya, materi pada kali ini dari Kamaisa Lombu sangat memotivasi kita sebagai generasi muda karena kita harus lebih mengembangkan ekonomi untuk membangun yang lebih berkembang pastinya. Kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab ya, yang mana nanti di akhir sesi tanya jawab akan ada challenge dari Kamaisa Lombu, begitu nggak Kak? Ya, jadi sekalian untuk sesi tanya jawab, silakan yang ingin bertanya bisa untuk raise hand terlebih dahulu.
Nanti akan saya pilih dan baru bisa bertanya. Silakan Dimas Jajang semuanya. Untuk raise hand terlebih dahulu ya. Oke, sepertinya belum ada yang bertanya. Silakan yang ingin bertanya, Dimas Jajang. Bebas, Kak. Silahkan Dimas Jajang semuanya. Ini udah ada yang raise hand kayaknya, Mbak Moderator. Bentar. Oh ya. Pertanyaannya bebas, Kak. Pertanyaannya terkait pematerian yang tadi disampaikan oleh Kaisa Lombu. Oke, saya pilih dari Sri Kandi Wuri Indah Prastiwi. Silakan untuk bisa on mic ya. Wuri Indah Prastiwi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara mengembangkan network atau jejaring? Lalu, apakah jika kita memulai sesuatu yang baru dan hal yang sangat kecil itu berperan untuk kepentingan bangsa dan kemajuan? Terima kasih. Oke, sahabat, terima kasih di Ajeng Wuri. Mungkin kita sistemnya langsung dijawab ya, Kak Maisa Lombu. Silakan, Kak. Oke, siap. Jadi pertanyaan yang pertama, gimana caranya mengembangkan network ya? Oke. Jadi yang paling pertama harus diselesaikan adalah be open minded. Mungkin itu kali ya. Gitu. Jadi kita nggak akan mungkin bisa punya teman yang banyak kalau kita nggak open minded. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kalau saya rasa sih cuma mungkin itu ya yang paling fundamental, karena di era ini dengan teknologi informasi, dengan sosial media segala macam ya, kita bisa gampang banget berteman ya, kurang lebih kayak gitu ya. Juga banyak banget klub-klub, apalagi nanti kalau misalnya kalian nanti kuliah kan pasti ada kalau di FEB kampus kalian namanya apa ya? Ekskul, UKM. Apa? Intra dan komunitas. Oh, intra dan komunitas ya kurang lebih. Jadi itu udah banyak banget ya tersedia gitu. Tapi pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa maksimal kan di sana kan? Itu pertanyaannya gitu. Jadi ya jawabannya adalah be open minded aja gitu. Karena sekarang toolsnya udah ada, baik yang tempat pergaulan online di platform sosial media atau yang offline ya, tadi ada intra, ada ekskul, ada UKM katakanlah, itu bisa kalian masukin. Jadi intinya kayak gitu sih. Gitu Mbak Hani. Nyalain lagi, Vin. Oke, terima kasih Kak Maisa Lombu atas jawabannya. Begitu ya Dimas Jajang semuanya, ketika kita menginginkan networking ataupun jejaring yang luas, kita juga harus open-minded terkait dengan lingkungan sekitar, bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita. Kurang lebihnya seperti itu. Pertanyaan kedua, saya akan pilih dari Dimas Afrizal dari kelompok Arjuna. Silakan. Izin Kak, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Izin Pak, saya mau nanya. Tolong dong beri penjelasan secara detail, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai generasi muda yang masih belum paham apa-apa nih, untuk bisa ikut serta berkontribusi dalam pengembangan roda ekonomi saat ini. Kita harus mulai dari mana kira-kira? Oke. Terima kasih Dimas Afrizal yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Kak Maisa Lombu. Silakan Kak. Oke, siap. Ini pertanyaan menarik ya. Karena sangat menarik, jadi saya ngasih jawaban yang pakai jawaban yang filosofis ya. Jadi mungkin kawan-kawan tahu ya, Sun Tzu ya. Ini salah satu ahli strategi perang dari China zaman dulu banget ya, kurang lebih gitu. Sun Tzu pernah bilang, nih kata-katanya bervariasi, kalian bisa ngeliat di Google aja. Tapi yang jelas kurang lebih kayak gini ya intinya. Jadi kalau misalnya kalian mau memenangkan 100 pertempuran, yang harus dilakukan adalah bukan cuma mengetahui
keadaan musuh, tapi juga mengetahui keadaan diri sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian cuma mengetahui keadaan musuh, probability menangnya cuma 50 kali pertemuan atau 50%, kurang lebih gitu. Atau sebaliknya, kita cuma tahu keadaan diri kita doang ya, maka yang harus kita kemungkinan menangnya cuma 50% juga, kurang lebih kayak gitu. Nah, anggaplah dunia ini atau Indonesia di hari ini atau di masa depan adalah battlefield kita gitu ya, ruang tempur kita. Kita pengen memenangkan itu. Definisi kemenangannya adalah mungkin kita bisa menjadi sukses atau kita makin kontributif untuk membuat Indonesia yang lebih sejahtera dan lain-lain ya. Makanya yang harus dilakukan adalah sesuai dengan filosofi yang Sun Tzu tadi. Satu, kita bisa mengetahui dengan baik musuh kita. Apa itu? Ya Indonesia. Kalau misalnya katakanlah kita mau jadi ahli ekonomi, katakanlah, berarti kita belajar ekonomi. Karena dengan belajar ekonomi kita bisa tahu musuh kita seperti apa gitu. Maka tadi saya bilang, menjadi penting belajar dengan visi ya kawan-kawan ya. Itu yang mungkin bisa dilakuin. Jadi mengetahui musuh kita, dalam tanda kutip, lebih baik dengan cara belajar. Kurang lebih gitu. Pertanyaannya adalah, apakah belajar cukup? Akhirnya itu kan pertanyaannya. Akhirnya enggak gitu. Karena cuma ketika kita mempelajari musuh kita doang ya, kita cuma bisa memenangkan 50% battlefield, kurang lebih gitu. Makanya yang harus dilakukan setelahnya adalah mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, baik itu sifat baik atau buruk atau strength atau weaknesses-nya, kurang lebih seperti itu, maka kita bisa memenangkan pertempuran lebih dahsyat lagi dan rasio kemenangannya bisa 100%. Makanya filosofi Sun Tzu ini mungkin kawan-kawan nanti akan tahu ketika kuliah nanti, ada teori atau hukum yang namanya analisis SWOT ya. Mungkin Mbak Hani pernah tahu ya sebagai mahasiswa lama ya Mbak. Jadi analisis SWOT itu adalah turunan dari filosofi Sun Tzu tadi. Kalau kita tahu ya, SW itu kan strength sama weaknesses ya. Itu kan dari analisis terhadap internal kita. Sedangkan threat dan weaknesses itu analisis terhadap lingkungan sekitar kita ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kalau misalnya kita mau menjadi kontributif, menjadi sosok yang berguna buat masyarakat atau menjadi sosok yang sukses, yang harus kita lakuin adalah belajar mengenali medan tempur kita dan belajar mengenali diri sendiri. Udah gitu aja. Oke, itu tadi ya Dimas Afrizal terkait dengan pertanyaannya, bagaimana kita sebagai generasi memulai untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik, khususnya di bidang ekonomi seperti itu ya. Jadi kita harus kenal dulu siapa diri kita, apa potensi diri kita, baru kita bisa mengembangkan. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin 2 pertanyaan sudah dicukupkan ya, Kak Maisa Lombu. Kita lanjut ke challenge-nya nih, Kak. Challenge apa nih maksudnya, Mbak? Challenge yang tadi Kak Maisa Lombu menawarkan gitu, Kak. Oh, oke. Iya. Iya. Oke. Mungkin saya ngasih pertanyaan aja ke kawan-kawan ya. Tadi saya udah nanti tentang hadiahnya nanti bisa koordinasi panitia ya. Kita udah siapin beberapa hadiah. Tapi saya mau ngasih 2 pertanyaan utama. Nanti terserah nanti panitianya bisa milih kira-kira siapa yang bisa jawab atau siapa yang jawabnya bagus. Atau mungkin biar lebih seru kita jawabnya jangan pakai suara tapi pakai di chat ya, Baik chat yang ada di Zoom ataupun di YouTube ya. Jadi segera langsung pegang keyboardnya masing-masing ya. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama. Apa yang membedakan layanan syariah Link Aja sebagai uang elektronik syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan Link Aja yang reguler atau bahkan dengan uang elektronik lain? Ayo segera. Yuk buat Dimas Diajeng. Di chat box. Cepet-cepetan ya. Untuk menjawabnya dengan jawaban terbaik nanti akan mendapatkan hadiah nih dari Link Aja pastinya. Iya, betul. Oke. Jadi silakan ya. Jadi nanti panitia tolong direkap aja jawabannya. Nanti mungkin diumumkannya nggak harus di sesi ini ya. Nanti bisa dikoordinasiin. Kan ini kan acaranya nggak selesai sampai sekarang kan. Nanti akan dilanjutkan lagi ya, kurang lebih gitu. Oke, jadi dijawab dulu semuanya. Ayo, ini ketahuan nih siapa yang nyimak atau enggak, kurang lebih kayak gitu. Nah,
Masih ada satu pertanyaan lagi, jawabannya bisa tolong panitia direkap baik yang di YouTube ataupun yang di chat box ya, di chat box Zoom ini, kurang lebih gitu. Oke, selesai ya pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, kawan-kawan ya. Pertanyaan nomor 2. Tadi saya bilang ada filosofi yang kalau kita tingkatkan 3 variabelnya ya, panjangnya adalah skill, lebarnya adalah network, tingginya adalah credibility ya. Kalau kita intervensi ini, harusnya kesempatan kita untuk bisa menjadi lebih sejahtera itu lebih besar. Oleh karena itu makanya saya bilang tadi, nanti ketika kalian kuliah jangan cuma belajar ya, tapi kalian harus invest ke diri kalian untuk bisa memperbesar 3 variabel ini. Karena coba kawan-kawan lihat, coba kawan-kawan perhatikan, mostly orang kaya di Indonesia kapasitasnya besar, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, pertanyaan saya gini, pertanyaan saya. Kotak apa yang tadi saya maksud dalam presentasi? Kotak titik-titik-titik. Ya, coba langsung dijawab. Ini pertanyaannya mudah banget ya Kak Maisa Lombu ya. Kalau saya boleh jawab, mungkin saya mau jawab nih Kak Maisa nih. Jangan dong, ngasih yang lain. Oke, untuk Dimas Diajeng silakan kesempatannya diambil karena ini merupakan kesempatan besar ya dari 2 pertanyaan. Silakan nanti akan dipilih oleh Teteh Panitia untuk pertanyaan yang dijawab dengan jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah dari link aja. Silakan Dimas Diajeng. Banyak banget yang sudah memberikan jawabannya nih Kak Maisa Lombu nih. Luar biasa antusias mahasiswa Feby. Oke. Mungkin kita dari panitia sudah bisa merekap jawaban ya Kak Maisa Lombu. Sudah banyak sekali jawaban yang masuk. Mungkin untuk challenge kali ini dirasa dicukupkan ya Dimas Diajeng semuanya. Terima kasih kepada Kak Maisa Lombu atas challenge yang diberikan untuk mahasiswa Feby, khususnya kita jadi makin lebih wawasannya luas gitu ya Kak Maisa ya. Dan argumen-argumen kita juga beradu di dalamnya gitu. Oke, karena waktunya hampir habis, Kak Maisa, silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk closing statement untuk pematerian kali ini. Ya, terima kasih Mbak Hani buat memoderasi acara ini ya. Jadi saya mau ngasih 2 poin aja kawan-kawan. Jadi Indonesia kita ini adalah Indonesia kita bareng-bareng ya. Jadi dan karena memang kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini, maka bukan pilihan bagi kita untuk jadi nggak peduli, kurang lebih gitu. Karena ketidakpedulian kita akan punya impact sama diri kita juga, kurang lebih gitu. Jadi menjadi proaktif untuk bisa berkontribusi buat Indonesia itu sama saja dengan berkontribusi untuk menyelamatkan diri sendiri. Dua-duanya oke, kurang-kurang lebih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang bukan dibuat manusia ya, tapi dibuat oleh Allah, kurang lebih gitu. Zat yang menyusun algoritma alam semesta ini, kurang lebih kayak gitu ya. Nah makanya kita dibekali sistem ya kurang lebih gitu untuk akhirnya bisa selamat dan bahagia dunia akhirat, kurang lebih gitu. Nah bicara dunia akhirat ya, akhirnya menjadi penting buat kita kawan-kawan untuk akhirnya bisa ngebuat bukan cuma Indonesia tumbuh tapi juga diri sendiri tumbuh, karena tumbuhnya diri sendiri atau baiknya diri sendiri itu akan berdampak pada tumbuhnya lingkungan sekitar kita, kurang lebih seperti itu. Makanya yang kedua saya pengen berpesan, ketika nanti kuliah, kalian kuliah dengan visi. Visi apa itu? Satu, bagaimana kita bisa berkontribusi buat orang lain karena itu adalah sebaik-baiknya manusia, kata Rasul. Yang kedua adalah berinvestasi untuk diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan perbesar
kotak tit ya yang tadi saya kuiskan tadi. Mungkin gitu aja. Terima kasih Mbak Hani. Semoga diskusi kita ini bisa menjadi pemantik pemikiran kita ke depan ya. Bagaimana kita akhirnya bisa jadi orang-orang yang berguna di masa depan. Manusia kata Rasul. Yang kedua adalah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi untuk diri sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Luar biasa warahmatullahi sekali wabarakatuh. ya pemateri kita pada siang hari ini, Kak Maisa Lombu, yang mana beliau merupakan pemateri yang hebat ya, karena bisa membangkitkan semangat kita sebagai generasi ekonomi muda untuk tetap mengembangkan ekonomi digital. Karena seperti yang Kak Maisa Lombu sampaikan, sebetulnya potensi ekonomi digital di Indonesia itu sangat bagus. Hanya saja masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal sistem bank atau sistem ekonomi digital. Sehingga kita sebagai generasi muda ekonomi harus memperbaiki itu semua. Dari kitalah kita bisa mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Mungkin cukup segitu ya closing statement dari saya. Terima kasih kepada Kak Maisa Lombu atas ilmunya, atas pengalaman, dan semua hal yang telah diberikan di pematerian kali ini. Saya selaku moderator dan juga mewakili A dan Teteh Panitia PBAK FEBI 2021 memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah ditutup pematerian pada kali ini, dari PBAK FEBI akan sedikit memberikan kenang-kenangan untuk Kak Maisa Lombu dalam bentuk simbolisme, nanti akan dikirimkan ke alamat Kak Maisa Lombu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke kegiatan selanjutnya ya. Dimas Diajeng semuanya, dari Teteh Hani mohon maaf. See you. Terima kasih kami sampaikan kepada Teteh Hani Sayanti selaku moderator pada hari ini, dan kami sampaikan juga terima kasih kepada Kak Maisa Lombu selaku pengisi pemateri pada hari ini. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Demikian acara webinar Inklusi Keuangan PBAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021.
Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Mas Dendi Ajeng bisa langsung saja melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu pendampingan bersama pendamping masing-masing sampai dengan pukul 3. Lalu setelah ISO sampai setengah 4. Bisa langsung saja di Mas Dendi Ajeng tinggalkan room chat. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Di Fakultas Ekonomi ini, semangat generasi ekonomi, kolaborasi top negeri. Ya ada 7 komunitas dan 5 LKVB yang ada. ESPS Mazawa jurusannya, itulah fakultas kita. PBAK FEBI bergerak untuk perubahan.
Kita satu dalam PBAK, PBAK, PB kita. PBAK, PBAK, PB, semangat untuk meraja pasar. PB is number one, itu wajar kunjung. Ini fakultas kita. 1,
Kami panitia PBAK PMI 2021 mengucapkan selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hidup mahasiswa! Divisi Dalam Dalam Negeri 2021 BPL Beda Bahasa Satu Dalam Acara. Divisi Perlengkapan PBAK PMI 2021 Perlengkapan PBAK sukses. Fakultas Ekonomi ini semangat generasi ekonomi kolaborasi untuk negeri. Ya ada 7 komunitas dan 5 LKVB yang ada. ESPS Mazawa jurusannya, itulah fakultas kita. Bergerak untuk perubahan, kita satu dalam PBAK. PBAK PB kita, PBAK PBAK PB, semangat untuk merujuk pasar. PB is number one, itulah jargonnya. Ini fakultas kita.